Rabbana ala katsirin min ibadihil mu'minin wasilatul mursyidil amin. Alhamdulillah ya Bunda sekalian, apa kabar hari ini? Puasanya seperti biasa ya, lancar, berkah, dan insya Allah membuat kita semakin bertakwa. Sore ini kita ketemu kembali di acara podcast Berkah Santri bersama saya Miss Umami. Hari ini saya ditemanin sama kakak yang, kamu kalau bilang paling soleh gitu, tepat nggak sih? Ya itu mungkin dari orang-orang aja gimana? Orang-orang paling sering, paling enjoy di masjid, paling sering menikmati kegiatan amalia, tampak paling terlibat banyak di kegiatan amalia. Benar begitu? Benar. Kakak mau kenalan, mau dikenalin apa kenalan sendiri nak? Kenalin diri boleh? Boleh, mangga silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andika Riki Prasetya. Biasa dipanggil bisa dipanggil Andika, dan biasa teman-teman akrab saya manggil saya dengan sebutan Antek. Nah ini panggilan Antek itu di awal-awal saya ini ya Bunda agak komplain ke anak-anak karena misalnya anggap itu tuh kayak ejekan gitu loh. Tapi ternyata enggak. Bahkan panggilan Antek ini sampai saya obrolin langsung ke Bunda Muna. Bun, ini kok anaknya dipanggil Antek maksudnya apa sih? Bla bla seterusnya. Kemudian mamanya kasih penjelasan. Kalau ternyata di balik nama Antek itu ada kepanjangannya. Coba diceritakan. Dan bagaimana sih kamu bisa punya nama Antek itu kamu sendiri atau dikasih sama anak-anak gitu? Jadi sebenarnya dulu waktu saya kelas 2 SMP. Kelas 8 ya? Ya, kelas 8 itu ada pertama kali manggil saya Antek karena mungkin melihat dari segi amalia saya yang mungkin kata orang itu rajin, bisa mungkin bilang rajin. Jadi sebenarnya Antek ini singkatan, Miss. Oke, apa singkatan itu? Dari anak TKN. Nah, yang pertama kalinya manggil kamu Antek siapa sih, Nah? Dulu ada, sekarang orang udah lulus. Waktu saya kelas 8, beliau ini kelas 11. Kakak kelas 11. Ya, dan itu kelas adalah? 11. Namanya Kak Khairul. Oh ya Allah, Ahmad Khairul Musafi. Iya. Jadi awal yang saat itu manggil Antek itu Kak Khairul. Iya. Apa itu adalah kependekan dari anak TKN. Iya. Nah, kamu ketika dikasih panggil nama Antek itu rasanya saat itu bagaimana? Awalnya saya bingung karena belum tahu singkatannya, Miss. Oke. Terus akhirnya setelah saya cari tahu ternyata Antek itu singkatan. Oke, dan akhirnya setelah itu kamu accept itu, kamu menerima dipanggil dengan sebutan Antek. Saya Bunda, Kak Andika itu sekarang kelas 11 IPS. Sudah 5 tahun di Jakarta Ares, dan memang di antara santri yang lain terlihat sangat menikmati proses amalia. Kalau yang sekarang sih semua juga menikmati, cuman dari awal kakak kayaknya sudah stabil gitu. Makanya dipanggil dengan Antek tadi. Tapi gini, urusan di amalia memang kakak sudah apa sih yang membuat kamu merasa enjoy diurusin amalia gitu? Karena sekarang ministrinya amalia. Dulu Jaska sebelumnya juga amalia. Waktu kelas 8 Jaska juga? Ya. Amalia juga kan? Jadi dari sudah 3 tahun terlibat di Jaska, semuanya ngurusin amalia. Apa sih yang jadi yang jadi motivasi Andika kok enjoy sekali di peramaliahan gitu? Sebenarnya sih itu baik lagi ke diri kita masing-masing. Okay. Kalau soal masalah amalia. Soalnya kalau dari saya tuh dari awal masuk Jagat kan biasanya kalau emang santri-santri baru tuh karena kita kan di sini baru basis historiko yang misalnya, jadi dengan amaliahnya aja bisa dibilang di atas rata-rata dibanding dengan amalia-amalia yang lain umum. Ya. Jadi mungkin untuk beberapa santri pertama kali masuk Jagat itu kaget mereka dengan amalia-amalia yang begitu banyak. Kalau dari saya pribadi, kalau sebelum masuk Jagat emang sudah kenal TKN juga, jadi setelah masuk Jagat tinggal mengikuti prosesnya aja. Jadi kan di rumah berarti orang tua sudah amalia sama seperti kita. Bang, tapi kalau dari SD kamu udah ikut berarti? Alhamdulillah sudah, Miss. Oke, jadi kalau misalkan di rumah, misalkan ayah sama mama zikir, kamu ikut. Sholat sunnah yang banyak-banyak? Oh, itu kalau itu belum. Oke, tapi kalau zikirnya yang panjang sudah ini ya, sudah terbiasa sama itu ya. Andika, karena kamu urusin amalia, kita ngobrolin amalia aja deh, Nak. Ini kayak ujian nanti, tapi kalau kamu misalkan bilang, saya nggak ingat, santai aja ya. Jadi gini, yang membuat amalia kita berbeda dengan amalia yang lain apa sih sebenarnya? Yang pertama pastinya dari segi jumlah amaliahnya kita. Oke, secara kuantitas amalia banyak. Kita bedah dari satu-satu deh, Nak. Kalau di umum itu kan sholat sunnah sebelum subuh mah semua ada lah ya. Nah kita ada sholat dafil bala tuh. Sebelum subuh ya Bunda, anak-anak itu kita sholatnya berapa? 4 rakaat kan, tapi 2 kali salam. 2 yang pertama itu? Oh, itu sholat sunnah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh seperti pada umumnya. Kemudian yang 2 lagi? Yang 2 lagi sholat fadilahnya terhindar dari bala. Jadi sholat yang khusus untuk
bala. Oke, kemudian kan sholat subuh seperti biasa, kemudian rangkaian sholat Isra itu ada 20 rakaat ya Bunda. Jadi coba sholat apa saja Kak? Jadi pertama ada sholat Isra itu cuma 2 rakaat, lalu ada sholat istiazah 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, isti'anah 4 rakaat 2 kali salam. Lalu selanjutnya ada amaliyah duha. Jadi di amaliyah duha ini kita ada 8 rakaat sholat duha, salat, lalu yang terakhir ada sholat Kifaratul baul. Oke, ya. Kifaratul baul. Kita cek dulu. Kalau sholat isyraq itu kan umum ya, sholat terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, ada kalau di kita yang anak-anak yang amaliyah di Jakarta itu namanya sholat isti'adzah. Sholat isti'adzah itu apa nak? Ingat nggak kamu? Waduh, aduh. Ini saya kita nggak ngobrol dulu sebelumnya ngomong apa sih ya? Terus tiba-tiba langsung mengalir, tapi nggak apa-apa. Yang kamu ingat dari sholat isti'adzah apa nak? Sholat isti'adzah. Kamu ingat ta'awudz nggak sih? Oh, ingat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Yeah. Nah, isti'adzah itu juga sama kayak ta'awudz. Salat minta perlindungan. Betul. Maka salat isti'adzah. Setelah salat isti'adzah ada salat istikharah. Kalau di amalia kita yang namanya salat istikharah mah enggak cuma bingung ya. Enggak sih karena hidup sehari itu pilihan. Jadi kita kadang pilih bangun cepat atau bangun lama. Pilih sekolah terlambat atau sekolah tepat waktu, ya nggak? Pilih makan siang jajan atau makan siang di dining, pilihan kan? Makanya ada sholat istikharah yang setiap hari. Sholat istikharah pagi untuk kelancaran aktivitas di siang harinya. Kemudian sholat istikharah ada isti'anah. Isti'anah itu sholat apa? Sholat lupa lagi isti'anah. Isti'anah itu sholat mohon pertolongan. Sholat isti'anah sholat mohon pertolongan. Kalau itu agak panjang ya, karena 4 rakaat. Setelah itu baru amaliyah duha seperti biasa. Kemudian yang terakhir setelah amaliyah duha 4 ada sholat takbiratul baul itu apa? Takbiratul baul itu, aduh saya nggak ingat-ingat. Kamu nggak ingat? Aduh berarti ini kalau itu kamu ingat nggak sih? Pernah nggak ada hubungannya dengan surat An-Nas? Surat An-Nas itu cerita tentang apa sih? Manusia. Jadi pernah dengar nggak? Pernah dengar tentang siksa neraka untuk orang-orang yang fikisnya tidak bersih? Oh pernah. Nah jadi kifaratul baul itu sebenarnya untuk agar suci biar ya? apa namanya kifarat dari hal-hal yang sifatnya najis lah. Kalau nggak salah sih begitu. Sini juga lupa ingat. Oke lah, karena kalau dites satu-satu ternyata kamu lupa, nanti jadi kita kayak ujian, jangan. Tapi di antara semua amalia yang kakak ingat fadilahnya sholat apa aja sih nak? Kalau tadi kan baru amalia pagi ya. Sholat yang lain deh yang kakak ingat fadilahnya. Ada sholat namanya birrul walidain. Sholat birrul walidain itu waktunya apa? Waktunya itu biasa kita laksanakan pada maghrib. Oke, jadi setelah maghrib juga ada rangkaian sholat sunnah, sholat badiah, juga ada awabin, lalu ada sholat taubat, lalu ada birrul walidain, lalu ada hifdzul iman, dan syukur nikmat. Syukur nikmat. Oke, coba yang kakak yang masuk banget ke kamu apa? Yang birrul walidain itu? Jadi birrul walidain ini sholat kita untuk berdoa kepada orang tua, Miss. Jadi mendoakan orang tuanya tidak cuma robik fidi wali walidayah, tapi dalam bentuk amalia sholat khusus untuk orang tua, namanya sholat birrul walidain. Oke. Ada lagi nggak dari amalia yang kamu ingat? Lalu ada sholat syukur nikmat, Miss. Syukur nikmat. Nggak ada. Jadi itu kalau syukur nikmat ini sholatnya kita artinya kalau kita melaksanakan sholat syukur nikmat ini kita telah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi selain ketika dapat nikmat, selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selain juga sujud syukur, kita ada yang namanya sholat syukur nikmat. Dan itu nikmat yang hari itu disyukuri dengan syukur nikmat setiap sholat maghrib. Sebenarnya tidak mesti sholat maghrib. Tidak mesti sholat maghrib ya. Kapan lagi kita kalau yang sholat syukur nikmat bisa dilakukan kapan? Biasa kalau misal kita datang ke masjid ini, masjid atau enggak emang kita lagi pengen sholat syukur nikmat itu kita bisa sebenarnya melaksanakan. Jadi sholat syukur nikmat itu tidak mesti tidak terikat waktu sama ini ya. Jadi kapan saja pengen sholat syukur nikmat itu boleh. Dan biasanya sholat syukur nikmat itu jadi pasangan sholat ini ya. Tahiyatul masjid. Jadi saya hari ini Bunda ada spesial momen. Miss kan biasanya kalau ke masjid tidak awal ya. Tidak awal dalam artian Bani Hashim itu baru ke masjid, bahkan kadang adzan baru ke masjid ya anak-anak sudah duduk, sudah mulai gitu. Tadi Kak pas sholat zuhur, Miss datang itu sebelum Bani Hashim. Jadi 11:30 saya ke ini dan ternyata yang membuat mes adalah walaupun nggak semua santri, ada beberapa anak yang kemudian
konsisten tuh Sholat. sholat sunnah tahiyatul masjid ditambah dengan syukur nikmat. Ada beberapa anak yang saya nggak nyangka gitu bilang, ya Allah ini anak, maksudnya kalau kamu kan memang kelihatan sering ke masjid sering apa gitu ya. Ada anak yang kayaknya nggak nyangka tapi kemudian dia melakukan itu gitu. Nah ini kan hubungannya berarti amalia itu dengan kebiasaan dan kesadaran. Kalau kebiasaan kan ya memang sudah terbiasa kan ya 5 tahun gitu. Jadi kalau dijaga sudah auto aja ya. Ya, karena mungkin terbiasa dengan karena mungkin kadang di sini kan kita amaliannya nih ada peraturannya gitu ya, Miss Oke. ya. Ya, jadi kadang mesti diingetin dulu baru dilaksanakan, tapi kadang karena sering diingetin jadi akhirnya terbiasa. Oke. Jadi akhirnya kalau misalkan dia udah nggak diingetin lagi, dia akhirnya terbiasa dengan melakukan hal Oke, karena terbiasa. Itu kan berarti itu kan proses pembiasaan. Kalau proses penyadaran Kak 1 sampai 5, kamu dianggap berapa tentang kesadaran menjalankan amaliyah yang banyak? Kalau masalah kesadaran sih, kalau buat diri saya pribadi bisa, karena saya juga mungkin masih belum bisa dibilang belum sempurna dalam hal amaliyah, jadi masih adalah rasa-rasa magernya, jadi mungkin di angka 3,5. 3,5. Jangan kamu miss juga. Bunda, saya itu bersyukur kenapa tertakdir mengajar di Jakarta Ares, karena ternyata amaliyahnya keikut sama santri. Itu kalau sudah libur Kak, udah kayak santri yang harus pakai program anak soleh. Karena kalau nggak gitu, jadi kayak apa ya? Karena ternyata lingkungan itu sangat menentukan gitu. Nah Kak, ini ngomongin lingkungan nih. Kamu di pesantren itu merasa 1 sampai 5 gitu tingkat kebahagiaan, niat keamanan gitu dianggap berapa sih? 5 sih, sebagian pesantren. Oke, dan berarti sebenarnya sudah menikmati sekali menjadi santri ya. Karena emang dari awal juga saya pengen nyantren. Oke, jadi ceritanya yang pengen kamu masuk ke pesantren itu orang tua atau Kak Andika? Dari saya sendiri mau masuk. Kakak yang minta. Kemudian orang tua tinggal iya gitu. Ini kan. Apa sih Kak yang buat kamu pengen pesantren? Yang pasnya pertama tuh saya ingin cari pengalaman yang bisa. Karena dulu orang tua saya juga pesantren. Oh, ayah sama mama juga pesantren. Ayah sebenarnya ayah, kalau enggak. Oke, berarti ayah pesantren. Jadi ayah kayak sering cerita pesantren tuh kebahagiaannya kayak gimana aja. Jadi dari situ saya penasaran gitu. Ayah mulai cerita tentang pesantren ke kamu kelas berapa nak? Kelas 3 sih, 3 SD. Ayah bunda yang punya problem anaknya agak malas ke pesantren, tipsnya ayahnya Kak Andika bisa dipakai. Jadi kelas 3 SD sudah mengkondisikan bercerita tentang pesantren, ngomongin tentang pesantren. Jadi tanpa sadar itu sudah masuk ke kamu gitu ya. Tapi kalau pilihan pesantren, ayahmu yang kasih pilihan atau kakak yang nentuin atau survei bareng-bareng? Awalnya sih saya disuruh kasih pilihan mau pesantren di mana. Kemudian awalnya saya niatnya tidak di pesantren Jakarta Ares, di pesantren Sinarasa. Terus akhirnya alhamdulillah setelah berbagai pertimbangan saya lakukan, akhirnya alhamdulillah saya bisa di pesantren Jakarta Ares. Oke, akhirnya di Jakarta Ares. Jadi orang tua dari kelas 3 SD sudah ngajak ngobrol tentang pesantren, tapi pilihan pesantren tetap dikasih pilihan ke Kak Andika. Tapi menurut kamu pesantren itu penting nggak sih nak? Kalau nanti kamu punya anak, kamu akan arahkan ke pesantren atau enggak? Pasti saya akan arahkan ke pesantren. Apa? Kenapa pesantren itu penting buat anak-anak? Karena pesantren itu selain kita diajarkan ilmu-ilmu agama, dan juga ada mungkin beberapa pesantren modern tuh kita diajarkan dengan ilmu-ilmu kayak akademik gitu. Dan juga di pesantren itu karena kita sistemnya 24 jam tidak bertemu orang tua, dan juga kita harus hidup mandiri. Di situ kita juga belajar kehidupan di pesantren. Belajar mandiri, belajar kehidupan. Tapi karena 24 jam aktivitasnya itu terus, lingkungannya itu terus, kemudian serba ada aturan, bosen nggak sih Kak? Jadi santri itu? Sebenarnya kalau awal-awal awal santri itu mungkin karena belum terbiasa, jadi mungkin pasti ada rasa bosennya, terus rasa nggak betahnya. Cuman kalau kita emang dari diri kitanya benar-benar niat ingin melanjutkan di pesantren, dan juga ilmu yang ingin kita dapatkan itu pengen nyampe ke kita, ya kita harus paksa itu, Miss. Bosan pun dipaksa aja gitu. Nah, Miss tanya kamu nih, kamu dari kelas 7 sampai kelas 11 sekarang, yang paling membosankan waktu kamu kelas berapa? Sebenarnya kalau bosan sih bukan bosan, tapi nggak betah, Miss. Itu kelas berapa? Kelas 8. Apa yang buatmu tidak betah di kelas 8? Kelas 7 enjoy? Kelas 7 enjoy dikit. Kelas 8 mulai ada rasa pengen keluar. Apa yang membuat tidak betah waktu kelas 8? Ya karena dulu maksudnya itu kan saya masih 1 tahun di pesantren, dan juga saya masih bisa dibilang masih jadi adik kelas, masih banyak kakak kelas saya. Juga itu adalah beberapa kelas yang
bikin saya nggak betah dijaga. Oke, jadi karena ada sosok kakak kelas yang membuat kamu nggak betah dijaga. Tidak perlu disebutkan orangnya, tapi yang membuat kamu tidak nyaman dari kakak kelas itu apa sih, Nak? Biasanya sih kadang kita dimintain tolong, cuman dengan penuh paksaan gitu. Oh, minta tolongnya itu nggak pakai tolong, jadi kayak agak setengah kepaksa kayak gitu. Dan sekarang itu kamu lakuin nggak sebagai adik kelas? Enggak, saya pengen menghilangkan, justru saya ingin menghilangkan yang kakak kelas kayak minta gitu, tolong hal kayak gitu. Oke, itu yang membuat kamu tidak betah. Tapi begitu kakak itu sudah lulus akhirnya, apa yang membuat kamu bertahan? Apakah karena kakak itu sudah lulus atau atau misalkan ada penguatan lain dari ayah dan bunda gitu? Ada penguatan lain dari bunda. Apa kata bunda? Ya, kalau hal-hal kayak gitu tuh kita nggak usah dipikirin. Kita paksa aja, karena kan kata pengusaha juga itu kalau ingin bisa harus dipaksa, karena kalau nggak dipaksa tuh nggak akan terbiasa. Nggak akan terbiasa. Jadi kata mama ngambil ini ya, kata Bang Arsa ya. Jadi dipaksain aja dulu, nanti kalau sudah dipaksa juga terbiasa. Nah sekarang ternyata kamu sudah kelas 11 tuh. Kamu kalau ingat perjuangan kamu dulu itu sampai di titik ini nyangka nggak sih? Nggak nyangka sih bisa 5 tahun. Bisa 5 tahun sampai ada 5 tahun. Kamu di tahun keberapa mulai menikmati sekali proses jadi santri? Kelas 9 akhir. 9 akhir mulai menikmati jadi santri. Jadi sudah enak, sudah akrab sama teman-teman. Kalau sama teman-teman ada masalah nggak sih? Tadi kan sama kakak kelas tuh. Tapi kakak kelas yang begitu banyak atau cuma 1-2 orang? Kalau dulu banyak, lumayan. Jadi anak kakak kelas ke adik kelas terbiasa minta tolong dengan memaksa kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kalian jadi kakak kelas yang itu? Enggak sih, udah enggak. Karena kan itu sebenarnya bagi diri kita sendiri, kita mau lakukan hal itu apa enggak. Cuman saya memilih dari kakak kelas yang baik. Yang baik. Tidak mengajak teman-teman saya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Oke. Tapi kira-kira yang gini, kamu pernah ngobrol dengan siswa kamu, ada anak kelas 7 atau kelas 8 nggak Bang? Ada paling kelas 8. Oh, kelas 7-nya nggak ada ya. Anak kelas 7, kalau kelas 7 ya kelas 8 itu suka cerita nggak sih sama kakak kelas silsilahnya? Bang, aku lagi begini nih, gimana dong? Minta saran, curhat gitu, nggak ada ya? Kebetulan siswa saya sih nggak demen cerita ke saya, Miss. Atau jangan-jangan kamu dulu waktu lagi jadi SMA nggak cerita nggak ke kakak kelas? Dulu saya nggak pernah cerita ke kakak tapi kelas. memang anak cowok gitu kali ya? Iya. Tidak terbiasa bercerita ke kakak kelas atau memang? Mungkin kalau curhat gitu misalnya kita lebih ke teman sih, Miss, bukan kakak kelas. Oh, bukan ke kakak kelas tapi ke teman. Kamu kalau teman kan sekarang yang kelas 11, yang dari kelas 7 bareng di Jakarta berarti sudah 5 tahun. Iya. Nah, kalaupun misalkan ada yang tidak SMP di sini kan baru 2 tahun lah ya gitu. Kalau dulu kamu pernah punya masalah sama teman kelas itu di kelas berapa? Kalau benar bisa dibilang masalah banget sih, pernah waktu itu kelas 9. Oke, biasanya apa? Soal apa itu Bang? Sebenarnya masalah sepele, Miss, ya, cuman karena lagi kondisinya lagi moodnya lagi enak, cuman jadi akhirnya ke bawah-bawah besar masalahnya. Oke, masalah jadi besar, padahal problemnya sepele. Iya. Nah sekarang begitu sudah kelas 11, begitu sudah 5 tahun bersama, problemnya kayak gitu masih suka muncul nggak sih? Kalau itu enggak, Miss, karena kan yaudah kita juga udah saling ngerti, udah dewasa juga pikirannya. Nah sekarang waktu kelas 11 nih, kalau ada problem bagaimana cara kalian menyelesaikan? Problem teman ya? Problem teman tuh ya kita bicarain baik-baik, Miss. Kira-kira solusinya apa nih? Kalau misalkan masalahnya benar-benar bisa dibilang masalah lumayan berat, itu kita bisa bicarain baik-baik gimana caranya, solusinya gimana. Bicara baik-baik itu seperti apa sih Bang? Bicara baiknya anak laki-laki kelas 11 itu kayak apa? Nah, misalkan ini masalah personal, Miss, ya. Personal itu misalkan antara contoh siapa? Teman kamu yang deket yang kalau kita sebut namanya tidak tersinggung. Contoh aja, tidak sebut masalahnya. Irsyad. Contohnya dulu Irsyad, satu silsilah ya. Misalkan kamu ada masalah sama Irsyad, sekelas juga, satu silsilah juga, satu sekamar juga berarti kan? Oke, berarti paling sering ketemu, paling sering ada masalah lah, anggap gitu. Iya. Biasanya masalahnya bagaimana? Biasanya masalahnya tuh kamar mandi, rebutan kamar mandi. Iya, kamar mandi. Terus bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah rebutan kamar mandi? Jadi saya disuruh nyari solusi, kan dia tipe orang yang mandinya lumayan lama bisa di kamar mandi. Oke. Jadi akhirnya saya nyari solusi gimana caranya biar tuh saya nggak telat turun. Biasanya tuh rebutan kamar mandi pagi, Miss. Oke. Sebelum sekolah. Oh, ya, kamu tipe yang mandi setelah subuh? Iya, jadi itu solusi saya. Oke. Jadi sebelum saya nyari solusi tuh saya berebut kamar mandi terus sama Irsyad. Sementara si Irsyad ini dia kalau mandi emang lama banget nih. Jadi kadang udah mepet, udah mau telat.
Jadi dia baru kelar, jadi saya mandi, jadi saya ikutan Oke. telat. Akhirnya solusi kamu, Solusi saya tuh yaudah saya nyoba awalnya mau mandi nyoba sebelum tahajud. Awalnya itu belum terbiasa Miss. Terus akhirnya yaudah saya ingat lagi perkataan bunda saya dari muhasabah, dipaksa aja tapi juga terbiasa. terus akhirnya kamu mulai terbiasa mandi sebelum Tahajud. tahajud sampai sekarang. Iya. Akhirnya kamu berterima kasih dong sama Irsyad. Tapi waktu ada Irsyad yang tidak cocok mandi itu, kamu diomongin nggak ke dia? Saya sebenarnya nggak ngomongin sih Miss. Saya nyari solusi. Awalnya nyari solusi sendiri dulu. Kalau misalkan emang nggak nemu, baru saya bicarain. Oh, berarti kalau ada problem, kamu amatin dulu nih. Kalau Iya. ternyata masalahnya bisa kamu selesaikan tanpa ngasih tahu dia, berarti ya sudah gitu. Contohnya adalah yang mandi tahajud Iya. itu. Tapi kalau yang ini yang harus ngomong gitu Bang, ada nggak sih? Tidak harus masalah kamu juga sih. Saya sih penasaran anak kelas 11 harus menyelesaikan masalah gitu. Kalau masalah kelasan gitu ada masalah sekelas, Masalah angkatan. kelasan. Mungkin bisa bukan dibilang masalah sih kayak gitu ya. Bercanda-bercanda doang Iya, sih ya. bercanda Karena doang, kalau saya. dipikir karena udah 5 tahun bareng itu kalau dirasa apa ya? Masalah tuh ya udah Saya jadi kalau- candaan. Kalau ngelihat kelas 11 lagi kalian misalkan di kelas gitu ya, lagi ceng-cengan bercanda apa juga memang konteksnya sudah bercanda sih, Iya. sudah nggak ada yang Baper-baperan. tersinggung, nggak ada yang baper gitu. Tapi di kelas kalian untuk bisa saling tidak baper, tidak saling tersinggung itu butuh waktu berapa lama sih? Ya itu Miss 5 tahun. Kelas 10 masih atau kelas 10 enggak, sekarang? mulai dari masuk SMA sih. Oke, berarti ayah bunda kalau pesantren anak 3 tahun atau kemudian 3 tahun itu di tempat yang berbeda, ini ya kayak belum klik gitu ya. Karena ternyata dari testimoni beberapa anak-anak SMP itu memang masa perjuangan. Nah, kelas 9 mulai dekat, mulai menikmati banget itu di masa SMA. Dan kamu juga ngerasain itu. Saya juga ngerasain. Ngerasain di situ. Yang kamu ingat Kak, kamu kan pas sudah 5 tahun nih, perkembangan apa sih yang kayaknya itu kayak ngaruh banget ke kamu gitu selama 5 tahun ini? Atau kalau ketemu temen misalkan, kamu sekarang gini ya gitu. Tidak fisik ya. Kalau fisik mah dulu kecil lucu, sekarang udah besar itu mah sudah semua orang tahu gitu. Apa Yang ya? selain itu. Paling rata-rata perubahan sikap sih Miss. Oke, apa katanya? Kalau yang dari teman saya, gimana? Saya ngelihatnya, saya amati teman-teman saya selama 5 tahun. Ini yang dari SMP, yang dari kelas 7. Ya, yang bareng kamu gitu. Yang dulunya mungkin kelas 7, kelas 8 kayak Madura kelas. ya madul kelas, daragi gitu. Terus saya lihat perkembangannya setelah masuk SMA mungkin ya karena mungkin dia juga mikir kalau misalkan madul terus kapan mau benernya gitu kan. Soalnya udah mau Sudah mau gede juga, lulus. sudah mau lulus. Kayaknya ini ya kelas 11 itu pada sadar ya. Iya nggak sih? Iya sih Miss. Kayak pelanggaran itu tidak apa ya. Ya walaupun tetap ada Ada pas selama sholat dikit-dikit gitu mah adalah, tapi nggak yang kemudian yang ini banget Besar gitu. banget Nah, kesalahannya. jadi mereka sudah mulai tumbuh kesadaran itu. Itu kalian obrolin atau masih rata-rata emang ini sendiri. sudah ya udah sadar aja gitu karena sudah 5 tahun mau apa lagi kayak gitu. Biasanya kalian kalau ngobrol kelasan nih cowok-cowok gitu kelas 11 itu biasanya ngomongin apa sih Bang? Ya selain ngomongin program Jaska ya. Dan ngomongin program Jaska dan ngomongin apa itu ngobrolin apa sih? Kalau cowok ya cowok biasanya obrolannya sih nyambung kemana-mana Miss. Ya, dari Oke. awal misalkan ngobrol A terus nyambung ke B. Bisa jadi ke B. Kalau kamu kalau ngobrol gitu dengan semua teman atau ada teman-teman khusus yang lebih suka ngobrol dengan siapa, ngomongin apa kayak gitu? Kalau karena kita udah 5 tahun ya Miss ya, jadi kita di sini tuh kalau angkat sama angkatan ya udah nggak mungkin bisa dibilang udah nggak ada sirkel-sirkelan. Oke, Jadi- udah nggak ada secret-secretan ya. Iya, Jadi iya. maksudnya mau bagaimana ya saling tahu gitu. Udah harus saling tahu. Jadi mau misalkan mau nyampur di situ obrolan situ juga ya tinggal Iya, ikut ayo. aja. Jadi misalkan ada 3 orang lagi ngobrol, kemudian kamu nyamperin, ayo nanti dengan yang lain, ayo. Jadi memang sudah nggak ada silker-silker tertentu udah ya, nggak ada semuanya sudah bentukan. benar-benar jadi satu gitu. Berarti 1 sampai 5 tingkat kamu memahami teman-teman kelas sudah di angka berapa? 4 sih. 4. Sudah di angka 4. Coba kalau misalkan ini tapi nanti jadi gibah ya kalau orangnya misalkan disebut coba ya Algon gitu. Terus hal yang apa Algon itu jadi nggak usah lah. Nanti kalau pas podcastnya rame-rame aja lah. Tapi di antara 1 sampai 5 merasa dekat dengan teman itu sudah di angka 4. Kamu ngebayang nggak kan? Tahun depan lulus terus tiba-tiba ganti teman nggak sama mereka lagi itu sempat jadi obrolan kalian nggak sih? Itu sempat sih pasti ada. Apa obrolan coba kayak gimana gitu. pas ngobrol kayak gitu? Ya gimana ya? Waktu pas ntar kalau kita lulus Ah, udah kayak rencana nih mau reunian di mana. oh sudah ada Mau obrolan. lanjut di mana, lanjut kemana, Oke, kuliah di kan mana. kuliah masing-masing kan udah ada inian, tapi nanti pas misalkan pas lagi momen sholat nisfu Saban datang yuk, apa itu jadi obrolan nih kalian? Iya. Jadian. Pas kira-kira mau pulang lagi ke Jakarta tuh kapan biar bisa Oke. bareng-bareng. Terus kalian rencananya mau ini lagi kapan? Mau janjian ketemu lagi? Itu belum
fix belum tahu tanggal. Tapi obrolan-obrolan itu sudah ada. Tapi kamu kebayang nggak sih di kamu nanti pengen kuliah di mana sih, Bang? Saya pengen kuliah di Bangsa, di sana. Ya itu plan terakhir. Oke, plan lainnya? Plan lainnya mungkin karena niatnya sih setelah lulus saya ingin ngabdi dulu. Oke, kan sambil ngabdinya sambil kuliah atau? Sambil kuliah. Berarti di UIN anggaplah paling dekat atau PTIK lah ya, atau kamu terdekat-dekat. Maksudnya gini, kalau ternyata misalkan someday nih setahun lagi kalian lulus, kemudian tiba-tiba kamu kan harus di kampus, walaupun misalnya kan nanti kamu ngabdi di Jakarta kan tidak semua teman-temanmu ada di Jakarta kan. Kamu ngebayangin gimana rasanya setelah 5 tahun ya pulang juga sih, tapi kan kalau kalian pulang jalannya juga sama anak-anak sini juga kan, ngechatnya juga sama anak-anak ini juga gitu. Tapi tiba-tiba nanti sudah lulus kelas 12 di kampus nggak ada mereka gitu, kira-kira sedih sih Miss. Udah sama-sama berjuang bareng-bareng bertahun-tahun. Kira-kira momen apa yang akan kamu kangenin banget gitu? Momen kebersamaannya. Biasanya kalian ngapain sih rame-rame itu? Ngapain aja Miss, kita makan, rame jalan-jalan mana. Itu ya, jadi momen-momen itu yang kemudian pasti akan kalian ingat. Kalau momen kayak gini tuh bisa emang gak dapet di sekolah biasa nih, cuma ada di pesantren. Soalnya 24 jam kita bareng. Ini kan gini, rata-rata beberapa teman nih kalau misalkan nanyain pesantren, kemudian terus kasih lihat podcastnya anak-anak selalu bilang gini, itu kan yang diceritain cuma nanya doang, nggak mungkin nggak enak lah gitu. Nah kalau misalnya kamu dinamika kelas 7 problem yang kamu ingat, walaupun sekarang mungkin udah nggak terasa berat masalahnya ya, tapi kan saat itu tetap kamu punya dinamika gitu. Kelas 7 kamu apa nak? Karena baru masuk masa-masa perkenalan sama temen sih Miss yang belum akrab. Iya, kadang walaupun udah kenal cuma tetap aja sering berantem. Itu sama temen tuh di kelas 7. Kalau di kelas 8 pengen pindah tadi ya ke kelas tadi. Di kelas 9. Kelas 9 itu nggak terlalu banyak mungkin ya. Kelas 9 itu ujian, tapi artinya semua dinamika masalah yang kamu hadapi di tahun-tahun itu udah nggak ingat gitu. Ingat beberapa doang sih, cuman di kelas 9 nggak ada yang diingat. Kelas 9 rasanya biasa aja, tidak ada ini. Kalau kelas 10 nggak ada yang bikin gimana gitu. Kelas 10? Kelas 10 udah enjoy. Sudah enjoy. Kelas 10, kelas 11 sudah bisa menyelesaikan sendiri. Kan gini Kak, kan anak-anak santri itu jarang bertemu dengan orang tua. Ada tipe santri yang semua diceritakan ke orang tua. Ada tipe santri yang ceritanya pilih-pilih. Ada tipe santri yang sama sekali nggak mau cerita. Jadi urusan pesantren udahlah, udah nggak mau tahu aja. Udah nggak usah tahu aja ini aku gitu. Kamu tipe yang mana? Pilih cerita. Pilih cerita. Biasanya hal apa yang kamu ceritain dan hal apa yang kamu keep sendiri? Biasa ya hal kesenangan saya ceritain. Misalkan udah berprestasi di pesantren untuk bahkan orang tua juga. Itu yang diceritain. Coba sebentar, karena ngomongin prestasi, yang kamu ingat dari kelas 7 sampai kelas 2 sampai kelas 11. Itu pernah perform apa, pernah menang apa, pernah prestasi apa Bang? Mungkin kalau menang sih di lingkup jagat nih pernah dapat best student. Best student dalam kategori? Amalia. Berapa kali itu? Kayaknya kamu sering ya? Alhamdulillah sering. Jangan 5 kali? 7. Oh ini, kan kita satu kelas satu tahun itu kan 2 kali ini ya, 2 semester. Berarti kalau 7 itu 3 semester, 7 semester. Berarti SMP terus kamu dapat? SMP itu saya sekali nggak dapat, 5-nya dapat. Sekali nggak dapat itu waktu semester berapa? Kelas 8 semester 1. Apa kira-kira yang kamu dikalahkan siapa saat itu? Dikalahkan adik kelas. Adik kelas yang saat itu kelas 7. Dan begitu kamu kesaing sama adik kelas langsung berjuang lagi. Tapi memang kamu ini di kategori best itu memang sengaja memilih Best Amalia. Karena memang enjoy di situ ya, dari situ. Jadi yang kira-kira yang membuat kamu menjadi Best Amalia apa sih Bang? Tips buat santri yang pengen jadi Best Amalia. Yang pastinya itu pertama ketika Amalia kita ikuti dengan hikmah, jangan karena paksaan, jangan karena ingin dilihat orang kita melakukannya. Karena ya begitu, karena ya kalau di dalam niat kita aja kita Amalianya ini karena ingin dilihat orang, niatnya cuma salah aja. Peraturan, pengen supaya baik di kakak kelas gitu ya. Itu udah salah tuh. Itu udah salah, udah salah. Jadi niatin niatin dalam hati memang ikhlas Amalia. Ikhlas Amalia, tanpa harus ingin disuruh, karena disuruh. Terus mungkin dari situ aja. Kalau dari situ, kalau udah ikhlas emang ingin ikutin Amalia dari diri sendiri, udah pasti enak. Tapi kalau misalkan kayak tipsnya kayak ke masjid selalu awal apa gitu ada dong. Kayak gitu. Gimana itu?
Kan kalau niat mah nggak kelihatan Bang. Oh iya, Ini yang kelihatan banget yang kemudian anak-anak santri-santri bisa ngikutin gitu. Coba. Kita pastinya harus duluan datang ke masjid dibandingkan Oke. santri yang lain. Terus juga dalam segi amaliyahnya tuh saat kayak amaliyah zikir itu kalau bisa kita Tidak paling ngantuk. tidak ngantuk. Terus ada suaranya saat zikir. Oke. Terus kalau khotaman nggak Pertama ngobrol. tidak ngobrol. Intinya kita jangan sampai kena pelanggaran di amaliyah. Karena Oh. dari situ juga penilaiannya dari situ juga. Jadi yang salah satu kategori best amalia adalah yang tidak pernah dapat pelanggaran dalam hal amalia. Oke, berarti Jarang itu dapat mungkin. Kalau nggak dapat mungkin belum ada sih. oh jarang dapat gitu ya. Tapi itu kan ngomongin best amalia. Ada yang lain yang nggak dapat nggak? Yang membanggakan ya ceritakan ke orang tua ataupun kalau misalkan walaupun tidak prestasi nggak menang nggak apa tapi itu jadi pelajaran banget kayak kamu gitu. Apa sih ya? Kalau buat banggain diri saya sendiri pernah ada sih waktu dari kelas 9 Oke, saat ngapain tuh kelas lulusan. 9? Jadi saya pernah bikin satu karya Oh iya, yang kamu bikin apa itu tulisan Iya. buat tulisan buat abah Abah dan itu ya. Itu bukunya di mana sekarang? buku. Kalau filenya masih ada bukunya, waktu itu belum dicetak lagi, Itu Miss. salah taruh di perpus minimal. Jadi anak-anak lain bisa baca kan. Jadi kalaupun tidak di publish walaupun tidak tidak dikomersilkan, taruh di perpus. Jadi nanti itu yang bikin ceritain Bang, itu yang bikin kamu saja apa seangkatan bareng atau Sebenarnya dari awal niatnya saya ingin bikin sendiri, cuman Oke. saya mikir catatan saya ini kurang lengkap. Jadi saya kalau itu minta teman saya girls Oke. apa. Untuk Jadi untuk saya minta catatannya Oke. untuk dilihat. Siapa tahu dengan ditambah catatan dia jadi bisa lengkap bukunya. Oh, jadi kamu minta catatan ke Afaf itu untuk cross check catatan kamu lengkap Iya. atau enggak? Itu yang ditulis apa sih, Nak? Itu biasanya poin-poin dari kajian Abah sama Abu. Oke, jadi poin-poin kajian Abah sama Abu selama kamu kelas Dari kelas 7 sampai kelas 9. 7 sampai kelas 9. Oh, itu harus ini tuh. Ya. Beneran harus harus dicetak ulang, nanti ditaruh di perpustakaan supaya kemudian menginspirasi anak-anak lain kan. Oke, apalagi Bang? Sekarang lagi sibuk. Ini kan Ramadan, kamu yang sibuk kan? Program Jaska kan? Iya. Coba Jaska Ramadan ini ada apa, Nak? Kita nanti bakalan ada jagat berbagi, Miss, namanya. Jangan berbagi itu di Kita nanti keluar perwakilan dari Jaska untuk bagi-bagi takjil. oh kayak bagi-bagi takjil pas buka puasa gitu. Ya. Oke, itu rencananya di kapan? Itu insya Allah rencananya nanti di hari Rabu. Nah, itu sumber dananya, sumber makanannya dari mana, Nak? Itu biasanya ada dari santri. Jadi kita di Jaska nih khususnya di Menteri Amalia Oke. ada program namanya Jumsoh Oke. Sodakoh. Nah, jadi di setiap hari Jumat gitu kita melaksanakan sodakoh kepada santri. Jadi bagi santri yang ingin mensodakohkan sebagian hartanya bisa melalui kita Program Menteri Amalia, Jumsoh. program Jumsoh. Nah, nanti pendanaan hasil Jumsoh itu salah satunya untuk Untuk kegiatan selain takjil untuk tadi. kegiatan takjil kita juga pernah ngadain acara santunan untuk anak santunan anak yatim. Oke, tapi yang ini nanti Jumsoh. Kalau misalkan orang tua mau berpartisipasi boleh. Bisa misalnya itu. Tapi kalian buka info ke orang tua atau enggak? Iya, sekarang lagi diproses. Oh, berarti nanti orang tua yang mau ikut berpartisipasi di program takjil itu boleh. Apalagi selain itu? 17 ini, Ramadan Nuzul Quran ada apa? Nuzul Quran. Kita insya Allah nanti akan adakan koi obor Miss keluar. Oh, bawa obor keluar. Kamu tahu nggak sih kemarin Gus Alim itu punya referensi ada kori internasional dari mana gitu? Dari luar negeri 2. Nah, katanya kalaupun Jagat mau sharing bisa tuh. Nanti coba hubungi Gus Alim deh. Itu bisa jadi salah satu mengisi di Nuzul Quran ini kan. Apalagi Bang selain itu? Udah ya itu program. Ada Yang juga lain program bareng guru. barang guru tuh ada kita bekerja sama dengan tim Islamic Studies itu kita nyambut Maulid Pengarsa Baos kita ada Oke, nonstop. zikir nonstop. Itu berapa? Udah mulai ya? Ayo Sudah mulai. mulai. Ini karena mic-nya kita teknologinya bagus nggak kedengeran ya. Ya. Tapi sebenarnya di sebelah kami sedang berlangsung zikir nonstop 83 jam. Ya 82. 82 jam. Ini sudah mulai ke berapa, Bang? Ini sudah Sudah masuk ke jam berapa? jam kalau jam sih kayak belum 24 jam sih. Oke, kemarin mulai kita memangnya. Udah mulai itu kemarin pagi jam 3. Oh, berarti sudah 24 jam lebih. Itu berarti 83 jam itu setara dengan berapa hari? 4 Oke, itu akan selesai di hari hari Ahad. Oke, dari Ahad selesai. Itu bagiannya per anak per jam atau per kelipatan zikir atau per berapa, Bang? Per satu anak tuh kita dijadwalin, Miss. Jadi satu anak tuh dapat kebagian setengah jam. Dan itu kita bikinnya 2 putaran, jadi di rolling.
Oh, jadi Jadi satu satu anak anak bakal dapat 1 jam. jatuhnya 1 jam, tapi itu per Bagi 30 menit. 30 Oke. menit. Itu boys girl semuanya dapat. Iya, dapat. Oke, deh. Testimoni berarti kamu program zikir apa non-stop ini sudah berapa lama deh, Bang? Apanya nih, Miss? Program maksudnya apakah Ramadan dari maksudnya dari tahun sudah berapa dari tahun gitu? tahun sebelumnya udah ada. Cuman tahun sebelum ini 2 tahun sebelumnya, kalau 2 tahun sebelumnya udah ada, cuman bukan saya yang ngurus. Oke, tapi berarti Tiap saat tahunnya ada. saat itu kamu berzikir juga Iya, kan? berzikir. Bagaimana rasanya bisa zikir saat itu setengah jam atau 1 jam? Sama setengah jam. Setengah jam tanpa henti. Iya. Itu hitungannya dapat berapa, Bang? 1.000 dapat. Oke, sekitar 1.000 ya. Tapi kamu yang kalau kita kan zikir bareng sudah ada slotnya tuh. Tapi kamu yang zikir sendiri gitu pernah juga atau sering punya ritual ya? Punya kebiasaan zikir sendiri yang Kalau zikir sendiri sih bisa. biasanya kapan kamu? Biasanya sih kayak sebelum waktu subuh. Lagi kita menunggu subuh kan setelah sholat tahajud masih ada jangka waktu. Itu kamu zikir sendiri walaupun sendiri. Nah, kayaknya salah satu yang menjadi pesamanya itu di situnya deh ya. Jadi tidak cuman datangnya lebih awal dari yang lain, tapi partisipasi di amaliyahnya lebih sering. Nggak waktunya zikir sendiri. Kalau misalkan manakib apa gitu, jadi manakib di santri masih ada nggak sih? Manakib santri. Sama muhadharah itu masih ada? Masih. Oh, berarti sebelum setiap 1 minggu sekali, sebelum muhadharah di setting seperti manakib. Ya. Nah, nanti itu hikmah ilmiahnya kayak gitu ya? Cuman hikmah amaliyah Smith, jadi muhadharahnya ini dijadikan hikmah ilmiah. Jadi gabungan kan, jadi manakib dulu baru muhadharahnya dijadiin sama hikmah ilmiah. Itu kalau petugas di situ diaturnya kalau di situ bisa kita langsung tunjuk Miss di saat itu. Oke, saat itu juga tidak dikasih teksnya. Dikasih teks, tapi tidak di rolling. Berarti untuk ngecek siapa udah dapat ini nggak ada ya. Ada. Besok di ministry kamu di ini lah Bang. Apa namanya ditunjuk. Jadi soalnya kalau bagian itu Miss bukan bagian kita. Ada lagi bagian siapa? Soalnya kan dari awal juga judulnya muhadharah jadi bagian bahasa. Oh, jadi walaupun ada manakibnya itu yang megang adalah bagian bahasa. Tidak, bukan bagian amalia. Oke. Tapi kalau kamu jadi petugas manakib gitu pernah? Pernah. Semua bagian pernah nyoba atau? Pernah nyobain. Ada part favorit ya sih? Yang biasa saya suka baca tuh tawasul. Oke, yang sering berdapat ini adalah tawasul. Jadi ngomong tawasul jadi ingat kan kalau Ramadan gini di Jakarta Res itu ya Bunda anak-anak itu yang pertama kali membuat saya agak waktu tahun pertama ya itu agak mes tapi kayak yakin nih bener nih gitu kayak sebelum 15 menit sebelum adzan ya anak-anak sudah duduk di tempat sholat kemudian takjilnya itu ditaruh di tempat sholat ya kan dan ininya lagi begitu adzan selesai langsung sholat langsung berhenti makan langsung berdiri qobliyah gitu itu kan kalau di luar kalau saya juga umumnya kan makan dulu walaupun tidak makan berat tapi minimal agak lama lah gitu itu kalian bagaimana sih anak-anak komplain nggak sih kayak gitu kalau Pak sebenarnya bukan ke komplainnya sih lebih ke bertanya-tanya kok beda sih kayak di luar pas sholat gini-gini ya kita yang sudah lama di sini yang ngejelasin. Biasanya kalian menjelaskan ke mereka apa tuh? Ya kita di sini ikutin amalia karena kan sistemnya juga toriko kan yang diajarin oleh guru kita itu kita sholat di awal waktu. Jadi sudah mursyid betul dan kenapa jadi jangan karena makanan kita meninggalkan sholat awal waktu. Dan akhirnya memang karpetnya dijarak kemudian anak-anak ikut makan di takjil di situ langsung sholat langsung tapi akhirnya anak-anak terbiasa ya karena sholat sunnah pun pakainya itu. Tapi kalau di rumah kamu pakai begitu juga karena ayah sama bunda ini? Iya tapi nggak sering sih Miss. Nggak yang full banget kayak gini tapi minimal memang makan sedikit terus langsung sholat baru kemudian usul makan berat. Ini Kak yang Miss bilang ini kan sudah mau selesai nih sudah mau setengah jam. Ini kita kan ini kan Ramadan. Biasanya Ramadan itu kayak ada momen pesantren weekend, pesantren Ramadan yang kemudian anak-anak itu supaya ada kayak ada ikut pesantren weekend gitu loh. Ada pengalaman ikut pesantren karena ada anak-anak yang diminta masuk pesantren itu masih berat. Kamu kalau ada kasih saran ke yang masih berat, misalkan ada anak-anak kelas 6 atau anak-anak kelas 9 yang masih berat masuk pesantren gimana Bang? Kasih sarannya Bang? Buat teman-teman yang masih SD yang sebentar lagi ingin ranjak ke dunia remaja atau mau atau kelas 9 mau kelas 10 iya kelas 9 mau kelas 10 jangan mikir pesantren tuh nggak betah atau nggak enak
Karena di pesantren sebenarnya tuh eh, tergantung diri kitanya gimana menjalaninya di pesantren. Kalau emang dari awal dari diri kita niat dan benar ingin menimba ilmu di pesantren tuh pasti dengan bantuan sekitar pun atau dengan bantuan Allah juga akan dibawa kemudahan. Oke, akan bisa melalui Ya, itu. akan bisa melalui itu semua. Walaupun awalnya misalkan berat karena permintaan orang tua, Kalau misalkan pun itu karena disuruh orang tua, selagi itu orang tua yang nyuruh, coba aja kita lakuin karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. karena Jadi yang diminta orang kita tua nggak dia tahu begitu misalkan kalau ya. kita nolak tuh nauzubillah zalik Di kita depan nanti ada apa iya, gitu ya. nanti ada apa. Jadi Selama itu motivasinya taat sama orang tua, iya, berbakti gitu. sama orang tua, insya Allah tetap itu Kalau bermanfaat lah ya. iya, akan baik-baik saja. Jadi anak-anak yang sedang galau tidak mau pesantren, dengar kata Kak Andika. Kalau ternyata kita sudah punya niat, walaupun di dalamnya ada dinamika, dijalanin aja. Karena sekolah di luar juga nggak menjamin tidak ada masalah kan? Iya. Karena sebenarnya masalah pertemanan, pelajaran, guru, pergaulan itu kan terjadi dimanapun, di pesantren maupun di luar pesantren. Kalau di pesantren lebih beruntungnya yang tadi Kak Indika bilang belajar kehidupan, karena mau nggak mau solusinya kita sendiri yang nyari, walaupun ada saran dari orang tua kan tetap yang menghadapi kita sendiri, ya. Jadi insya Allah pesantren bisa menjadi wasilah untuk bisa menghadapi kehidupan yang sebenarnya, bisa berdinamika di situ. Oke, Ayah Bunda terima kasih sudah 30 menit, kita sudah mau selesai, apa sudah lewat 30 menit? Kak Andika, ini dong, karena ini kita disaksikan pas buka puasa, dikasih ini dong, selamat buka puasa kepada orang tua. Buat para penonton orang tua atau teman-teman yang ada di luar sana, selamat berbuka puasa. Selamat menikmati hidangan yang telah ada. Dan begitu aja. Udah, Ayah Bunda terima kasih sekali lagi selamat berbuka puasa. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.